Tes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama belajar lagu yang pertama. Marilah kita siapkan hati. Kita akan belajar berulang karena ini adalah lagu pembukaan kita. Tolong yang jaga di atas. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita akan ulangi lagi. Kita ulangi sekali lagi. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang
pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini akan kami bacakan Warta Lisan Minggu 21 Juli 2024. Warta Lisan Minggu 21 Juli 2024. 1. Latihan paduan suara. Latihan paduan suara Gloria untuk minggu ini diliburkan. Mohon perhatian anggota paduan suara Gloria. 2. Senam pagi ceria. Senam pagi ceria akan diadakan pada hari Selasa 23 Juli 2024 pukul 6 WIB bertempat di GKI Purworejo. Mohon perhatian dan kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Ketiga, pemahaman Alkitab. Mengundang kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Selasa 23 Juli 2024 jam 17.30 WIB bertempat di Konsistori GKI Purworejo, dilayani oleh Pendeta Yohana Kesia Febri. Kemudian untuk Rabu 24 Juli 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah keluarga Ibu Einike Murcayati, dilayani oleh Pendeta Yohana Kesia Febri dengan tema taat dan percaya, berkat makanan untuk 100 orang. Bacaan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Mohon perhatian dan kehadiran anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo. 4. Perjamuan kudus perumahan. Perjamuan kudus perumahan untuk anggota jemaat yang sedang sakit dan lanjut usia akan diadakan pada hari Rabu 24 Juli 2024 mulai pukul 9.00 WIB di rumah anggota jemaat. Mohon dukungan doa anggota jemaat. 5. Posyandu dan persekutuan lansia. Posyandu dan persekutuan usia lanjut akan diadakan pada hari Kamis 25 Juli 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di GKI Purworejo, dilayani oleh Pendeta Marta Eni Yulianti. Mohon perhatian dan kehadiran anggota usia lanjut GKI Purworejo dan Tanjung Pelepah. 6. Katekisasi. Katekisasi akan diadakan pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di GKI Purworejo, dilayani oleh Pendeta Yohana Kesia Febri. Mohon perhatian dan kehadiran para katekisan. 7. Persekutuan pemuda atau remaja. Persekutuan pemuda atau remaja akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di GKI Purworejo, dilayani oleh Penatua Budi Darmawan. Mohon kehadiran anggota remaja atau pemuda GKI Purworejo. 8. Kebaktian pembukaan tahun ajaran baru dan pengutusan. Kebaktian pembukaan tahun ajaran baru dan pengutusan guru dan karyawan serta siswa didik akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8.00 WIB bertempat di GKI Purworejo, dilayani oleh Pendeta Yohana Kesia Febri. Mohon perhatian dan kehadiran anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo. 9. Retret lansia. Komisi Dewasasi Lansia GKI Purworejo akan mengadakan retret lansia pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1 dan 2 Agustus 2024 dengan biaya Rp350.000.
tempat di Wisma Retreat Shalom Bandungan. Mohon perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah mendaftar dan belum membayar biaya retreat bisa membayar kepada Bapak Yono atau Ibu Iin. 10. Pengumpulan persembahan. Pada hari ini kita akan mengumpulkan dua jenis persembahan, yaitu persembahan kantong hitam dan kantong merah, serta yang kedua persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Adapun pengumpulan persembahan akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, pelayan akan mengedarkan kantong hitam dan kantong merah. Selanjutnya, setelah memasukkan persembahan kantong hitam dan kantong merah, jemaat dapat langsung maju dan mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day ke keranjang yang telah disediakan. Umat di barisan depan sampai tengah mengumpulkan ke keranjang yang ada di depan. Umat di barisan tengah sampai belakang mengumpulkan ke keranjang yang ada di tengah. Umat di balkon atas mengumpulkan ke keranjang yang ada di atas. Demikian Evangelisasi hari ini. Kita akan memulai ibadah. Mari kita berserah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi memuji Yang Maha Kuasa. Pujilah kasih-Nya sekarang dan selamanya. Sebab Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Pujilah kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kitalah umat yang dipilihnya, kawanan domba gembalaannya. Pujilah kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah kita datang beribadah kepadanya. Pujilah kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakanlah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-soraklah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita
dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, baik kita yang beribadah di dalam gedung gereja ini maupun kita yang beribadah melalui media live streaming dan beribadah di rumah. Kita bersyukur karena kita dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kita juga dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah ketika kita beribadah, kita boleh merasakan persekutuan yang indah di antara kita satu dengan yang lain. Kita juga boleh merasakan bahwa Tuhan hadir dan menyapa kita. Sehingga ketika kita pulang, kita tidak pulang dengan sia-sia. Tapi kita boleh pulang dengan sukacita besar, karena kita boleh merasakan persekutuan yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini adalah bela rasa Sang Gembala. Saudara, jika kita melihat perjalanan hidup kita, ada banyak bukti dan cerita tentang betapa besar dan mulianya kasih Allah bagi kita. Dia adalah gembala yang baik, yang memperhatikan kita dan menjaga hidup kita. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, Tuhan Sang Gembala yang baik bukan hanya memelihara kita, tetapi juga memberi kehidupan untuk menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita memulai ibadah ini dengan penuh syukur atas kasih dan bela rasa Sang Gembala. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku beroleh, membuatku terteguh. Jalan hidup menolehku, kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, di dalam lagu kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tak pernah berhenti dalam kehidupan kita, di sepanjang ziarah kehidupan kita. Nah, adakah rasa syukur? Adakah kesaksian yang kita bagikan bahwa Sang Gembala Agung itu mengasihi dan berbela rasa dalam kehidupan kita? Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui secara pribadi segala keterbatasan dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa, Engkau mendengar setiap pengakuan kami. Di satu sisi kami sadar betul bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir, ada, menolong, memimpin, bahkan menuntun kami, dan memberikan karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar betul bahwa setiap hari tak berkesudahan berkat dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Tetapi di sisi yang lain, ketika kami mencoba melihat dalam hidup kami, Bapak, seringkali kami tak mampu mengucapkan syukur kami yang besar atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasa bahwa apa yang terjadi di dalam keseharian kami itu sudah hal yang biasa, yang wajar. Karena itu, kami tak mampu melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Kami tak mampu melihat Tuhan dalam keseharian kami. Ampuni kami ya Bapa. Kalau seringkali berkat yang Engkau berikan, kami anggap sebagai sesuatu yang biasa, yang sudah sewajarnya kami terima. Karena itu adalah bagian dari hidup kami. Ampuni kami jika di dalam keberhasilan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan yang kami rasakan, kami merasa semua itu adalah karena kami, karena hebat, dan karena kemampuan kami. Ampuni kami, karena kami mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga kami bermegah diri, dan kami tak mengatakan semua itu adalah karena karya-Mu. Tetapi ketika kami bergumul dengan kehidupan kami, entah itu dengan kesehatan kami, dengan persoalan-persoalan kami, dengan tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami merasa bahwa Tuhan menjauhi kami. Tuhan sedang menghukum kami. Sehingga kami bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau dan apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami. Jika di titik yang rendah, kami menjauh dari Tuhan dan mencari kekuatan di luar Tuhan, bahkan mempertanyakan karya-Mu di dalam kami. Saat ini kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika sebagai domba-domba Tuhan, kami tidak hidup di dalam kehendak. Kami tak mempersaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Kami tak mempersaksikan tuntunan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami tak menunjukkan kami ini adalah domba-domba. Kami memohon kasih karunia. Tolonglah kami ya Bapa. Kami mendengar panggilan. Kami datang memohon pengampunan dan kesempatan untuk hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu.
Kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala kita tidak akan membiarkan domba-dombanya terus terhilang. Ia mencari dan menyelamatkan kita. Yesaya pasal 34 ayat 16 mengatakan kepada kita demikian, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang terluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menaikkan pujian. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, jika Engkau berkenan untuk menjadi gembala di dalam kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari, Engkau terus memperlengkapi setiap kami untuk menikmati kasih setia Tuhan dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena sebagai Sang Gembala, Engkau tak membiarkan kami ada di dalam dosa dan kesalahan, tetapi Engkau berkenan untuk memulihkan kehidupan kami. Karena itu ini yang hendak kami katakan kepadamu ya Bapa.
Kami mau menjadi domba-domba yang taat dan setia kepada, yang mendengar panggilan dan hidup di dalam kehendak. Karena itu saat ini kami memberi diri kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membuka Alkitab kami dan membacanya, Roh Kudus menolong kami membaca firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus jugalah yang bersama-sama dengan kami menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kuasai hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh firman. Kami rindu bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa, berbicaralah, kami mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bacaan diambil dari Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan maksud kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam kita. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan ayat 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 bercerita tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, dan ayat 53 sampai 56 menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ayat 53, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jubahnya satu. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tema kita hari ini, bela rasa Sang Gembala. Saudara-saudara, kata bela rasa, kita seringkali kaitkan kata bela rasa itu dengan empati. Kita mengatakan orang yang berbela rasa adalah orang yang menempatkan diri pada posisi orang lain. Kalau saya menampar orang itu, maka dia pasti mati. Saya tidak tahu. Kita membayangkan, kita merasakan kalau saya ada di posisi orang itu, maka apa yang akan saya alami? Saudara-saudara, kita sering kali mengkaitkan kata bela rasa dengan empati. Menempatkan diri pada perasaan, pada situasi orang yang ada di hadapan kita. Kita juga sering kali menempatkan kata bela rasa itu dengan kata simpati. Melihat kesusahan, kesulitan orang lain, lalu kita mengatakan begitu. Kalau kita melihat di luar ada seorang anak yang mengorek-ngorek sampah, lalu dia ambil sesuatu, lalu dia makan, maka kita mengatakan, itu simpati. Merasa sedih, merasa terbeban ketika melihat kesusahan, kesulitan orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, menarik. Karena kalau kita membaca di dalam warta kita, saudara-saudara, kata bela rasa, saya mencantumkan di sana, bela rasa itu bukan hanya bicara soal empati dan simpati. Bela rasa itu adalah belas kasihan yang menggerakkan untuk seseorang segera melakukan sesuatu. Segera menolong, segera melakukan sesuatu. Kata bela rasa itu sama, kalau diterjemahkan artinya itu sama dengan rahim. Yang mau menggambarkan bela rasa itu seperti apa? Bela rasa itu sama seperti kasih yang tulus dari seorang ibu kepada anaknya. Sehingga rela berkorban apa saja demi kebutuhan dan kebaikan. Saudara-saudara, dalam gambar ini kita akan berbicara tentang bela rasa Sang Gembala. Jadi bela rasa itu bukan hanya sekedar empati dan simpati. Tapi bela rasa itu adalah belas kasihan yang membuat kita segera melakukan sesuatu, menolong, mengerjakan sesuatu tanpa mempertimbangkan ini dan itu. Ketika melihat sesuatu maka kita segera melakukan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang bela rasa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan atau menolong orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam hidup kita sekarang ini, kira-kira bela rasa itu ada dalam hidup kita secara umum ini? Ada enggak bela rasa itu dalam kehidupan kebersamaan kita? Ya? Saudara-saudara, kalau kita mau gambarkan, seringkali bela rasa itu sangat tipis dalam hidup kita. Misal ya, kita ketemu pagi gitu ya, lalu nanya gimana kabarnya. Saudara-saudara, kira-kira respon orang di sekitar kita mengatakan apa? Ketika kita bilang, kira-kira responnya apa? Podo, wis ra usah ngeluh, aku ya podo, wis meneng bae. Nah, gitu kan saudara. Terus ketika kita mau mengatakan sesuatu, lalu cerita, oh, ini tadi saya berangkat gitu ya, naik motor itu saudara-saudara. Itu mau ngegas itu tuh tangannya itu kok kayak enggak bergerak loh. Kenapa?
kuat demi ndak karuan. Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja, lalu kita malah adem loh, adem tenang. Kira-kira saudara-saudara, respon yang diajak untuk cerita gitu, mengatakannya apa? Podo, wes bersyukur wae, iso ngrasake adem. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita itu tahu ada dingin, kita tahu bahwa kita juga merasakan hal yang sama. Tapi ketika orang membagikan pergumulannya, orang membagikan keluh kesahnya, saudara-saudara, kita seringkali berhenti pada, ya aku ngerti perasaan. Tapi kita tak berupaya untuk bergerak, menolong, dan membantu orang yang sedang ada di dalam pergumulan untuk bisa merasakan sesuatu yang lebih baik. Cerita, saudara-saudara. Satu kali itu ada seorang yang mengeluh. Jadi ngobrol rame-rame gitu ya. Terus dia itu bilang gini, sekarang itu kok zaman semakin sulit ya. Kenapa? Hidup itu semakin berat, sudah makan semua harga barang lama. Harga BBM aja kok naik terus loh. Cepet rasain. Nah, saudara-saudara, orang yang dengar itu tiba-tiba mengatakan gini, ya kalau BBM naik ya kok rasa mobil. Ya tapi tidak bisa. Loh, saya harus ke sana ke sini. Ya wes, nek ngerti BBM naik, ganti BBM dengan air degan. Emang bisa? Nek diisi air degan. Bisa. Gampang. Piye carane? Buka degan. Dibiarkan selama 2 jam. Terus mandi botol. Tutup nak. Buka degan 2 jam, masukkan botol, tutup rapat. Masukkan. Dan kamu mau pergi mana? Jalan aja. Sampai bensinnya. Terus buka botol. Degannya diminum sampai habis. Setelah habis, motornya disitu sampai murah nih. Saudara-saudara yang dengar cerita itu bilang gimana? Orang genah, wah aku kayak ngeluh, kabeh barang larang, malah kamu dibantu degan pemilu motor. Saudara-saudara, kita sering kali menggambarkan dalam hidup, bela rasa itu ada. Kita sering kali menggambarkan itu tipis. Orang punya belas kasihan, tapi cuma berhenti dengan kata pesakit. Orang punya belas kasihan, tapi berhenti dengan melihat, oh yo nek aku nek posisiku, yo sedih banget. Tapi tidak menggerakkan sampai dia melakukan sesuatu. Nah, Mother Teresa mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita tidak punya bela rasa, belas kasihan yang menggerakkan kita untuk mengerjakan sesuatu, Mother Teresa mengatakan, orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, tidak didengar, merasa sendiri dan dilupakan orang, Mother Teresa itu adalah sebuah penderitaan, kelaparan yang hebat, kemiskinan yang lebih besar dari orang yang tidak bisa makan. Mother Teresa memberi catatan yang sangat penting. Ketika kita tidak punya bela rasa, kesediaan untuk menolong, untuk berbagi, maka orang akan merasa bahwa ia tidak dicintai.
tidak diinginkan, bahkan dilupakan. Dan itu adalah penderitaan lebih dari sekedar orang tidak bisa makan. Nah, saudara-saudara, ini yang diperhatikan oleh Yesus. Kalau kita baca dalam perikop kita, ayat yang ke-30, Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia. Di dalam ayat 34 mengatakan, ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Yesus mengatakan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mari saudara-saudara perhatikan, ada dua kata yang saya beri warna merah. Setelah para murid mengerjakan tugas pelayanannya, pergi berdua-dua, itu proses khotbah kita beberapa minggu yang lalu, diutus pergi berdua-dua, mereka kembali kepada Yesus. Yesus mengatakan, yuk pergi, menyingkir, kita mau menyingkir dari orang banyak, kita mau beristirahat sejenak. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya orang banyak itu mengikuti Yesus. Nah, ketika Yesus melihat mau istirahat, mau memulihkan diri karena makan pun mereka tidak sempat. Orang banyak itu berbondong-bondong mendatangi Yesus. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 34, di sana ditunjukkan bahwa ia melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala. Mari kita melihat kata melihat. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, kata melihat itu tidak hanya, oh saya lihat nih, ada Tante Wi, ada Tante Nana, ada Pak Om. Tidak hanya sekedar itu. Tapi kata melihat itu memperhatikan, mengetahui, menyadari dan mengerti. Jadi ketika saya misalnya melihat Tante Wi, maka saya tidak hanya sekedar melihat, oh pakai baju warna hijau, rapi. Tidak hanya sekedar begitu, tapi saya mengerti, ini kok wajahnya kok sedih. Kenapa ya? Apakah dia sedang punya banyak pikiran? Nah, gitu. Melihat itu bukan hanya sekedar, oh ya, ada. Tapi memperhatikan, mengetahui apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami, dan menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Dan itu dikaitkan oleh Yesus, orang banyak itu digambarkan sama seperti apa? Sama seperti domba yang tanpa gembala. Saudara-saudara, saya kira kita semua paham domba itu seperti apa. Kita mengatakan domba itu sama dengan binatang yang bisa kita katakan domba itu adalah binatang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang tidak bisa membangun atau merawat dirinya sendiri. Domba itu adalah hewan yang sangat patuh, yang ikut saja kemana pergi. Nah, Yesus menggambarkan orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Yang seperti apa? Kalau ada gembalanya, maka mereka pasti akan dituntut. Kemana? Ke tempat yang baik, ke air yang tenang, ke tempat yang teduh. Ini tidak punya gembala. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang memelihara, berkeliaran begitu saja. Dan ketika tidak punya gembala, maka sang domba itu tidak ada yang melindungi. Ada binatang buas, tidak ada yang melindungi. Dia celaka. Tidak ada yang merawat. Kalau mereka terluka, tidak ada yang mengobati. Tidak akan ada yang membawa ke tempat rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saudara-saudara, Yesus menggambarkan orang banyak itu seperti apa? Domba tanpa gembala. Bergembala
berkeliaran sendiri, bebas semerdeka mungkin, tanpa tuntunan dan pemeliharaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yeremia pasal 23, bacaan kita yang pertama, saudara, maka diperlihatkan kepada kita seperti apa domba tanpa gembala itu. Orang-orang Israel itu dibuang oleh Tuhan ke Babel. Kenapa? Karena mereka tidak hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Nah, mengapa begitu? Allah itu mengatakan karena gembala-gembala yang ditunjuk untuk memimpin, untuk memelihara, untuk menolong mereka, justru membawa mereka jauh dari Tuhan. Raja, imam, hakim, justru membawa umat itu untuk jauh dan meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak punya gembala yang baik. Gembala yang menuntun, melindungi, merawat, dan mengobati mereka. Kalau kita bandingkan dengan Yeremia 23 ayat 1 sampai 6, saudara, maka kita melihat di sana orang banyak itu sama seperti itu tanpa gembala. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita perhatikan Markus 6 ayat 34 bagian B, saudara-saudara, Yesus melihat. Lalu apa yang dilakukan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu apa yang dikerjakan? Ketika dia tahu Yesus dan murid-muridnya itu capek, lelah, mereka butuh istirahat. Lihat orang banyak itu yang dilakukan oleh Yesus, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara, saya ini hendak memperlihatkan kepada kita bela rasa sang gembala itu seperti apa. Bela rasa sang gembala itu tak hanya sekedar kata saat oke, rono-rene, tidak cuma gitu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu ikut kemana saja Yesus pergi, Yesus membiarkan dirinya yang lelah, yang penat itu untuk kembali mengajar, berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka memberikan kasih dan kemurahan. Sebenarnya ini hal yang pertama yang kata Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, bela rasanya di dalam kehidupan kita. Ia tidak hanya melihat kasihan-Nya. Ia tidak hanya mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Tidak hanya begitu. Tetapi ia melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kepada orang banyak itu ia tidak hanya mengajar. Kalau kita perhatikan ayat 35 sampai 56, saudara-saudara, bacaan kita itu hanya berhenti 34. Menunjukkan belas kasihan Yesus. 35 dan selanjutnya itu bercerita tentang Yesus yang memberi makan 5.000. Cuma dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? 12 bangku. 5 roti dan 2 ikan. Dan dikatakan di dalam ayat 35 sampai 30, mereka itu makan sampai kenyang. Kalau kita baca di dalam warta, saya mengatakan sampai kenyang, sampai puas. Kalau kita makan, banget, terus makan sampai kenyang, saudara, rasanya udah pokoknya sudah full, rasanya ditambahi full, warak tenang. Saudara-saudara, orang banyak itu diberi makan sampai kenyang, sampai puas. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Memberi berkat kasih
ada pemeliharaan. Itu sampai kita itu merasa kenyang. Karya Yesus itu tidak setengah-setengah. Karya Yesus itu tidak cuma biasa-biasa saja. Tapi sampai membuat kita itu merasa kenyang. Sampai kita nggak tahu lagi mengatakan Tuhan pokoknya bersyukurlah. Kalau kita mengatakan, oh ini sepi. Tuh, hari ini sepi. Tapi aku susah makan kok. Makanya apa? Sampai kenyang. Apa yang dirasakan? Tidak cuma makan sampai kenyang, tapi aku merasakan kasih sayang orang di sekitar sampai kenyang. Saudara-saudara ini mau mengatakan kepada kita, dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya memenuhi apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan yang kita percayai memberi segala sesuatu di dalam hidup kita sampai kita merasa puas dan yang bisa kita lakukan apa? Itu apa yang dilakukan? Bacaan kita 53 sampai 56 dikatakan ada banyak orang yang datang membawa orang yang sakit untuk apa? Untuk disembuhkan oleh Yesus. Bahkan mereka berpikir asal mau pegang jubahnya saja maka aku sembuh. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memberikan kehidupan banyak orang. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23, saya kira bacaan Mazmur 23 adalah bacaan yang tidak asing bagi kita. Daud itu menggambarkan Tuhan itu seperti gembala yang baik. Gembala yang baik itu gembala yang seperti apa? Yang menolong, yang memulihkan, yang merawat para domba Tuhan. Sampai dikatakan di bawah, di dalam lembah kekelaman, di hadapan para musuh, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Menyertai aku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku sepanjang hidup. Saudara, lihatlah hal yang ketiga, Tuhan kita itu kayak apa? Tuhan kita itu bukan jauh di sana, tapi Tuhan kita itu datang untuk menolong, merawat, dan menyelamatkan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22 juga menunjukkan kepada kita gembala yang berbela rasa di dalam kehidupan kita. Itu gembala yang seperti apa? Kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, itu bercerita tentang orang-orang non-Yahudi yang masuk sebagai umat pilihan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2? Yang jauh itu kemudian menjadi tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Semuanya ada di dalam kesatuan sebagai umat Tuhan. Dan damai sejahtera Allah tinggal di sana. Bela rasa sang gembala. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 2, ayat 11 sampai 20, maka mau mengatakan kepada kita, seperti apa? Ketika kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan Tuhan, maka kita tidak dipanggil sendiri-sendiri, tapi menyatukan sehingga damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam. Seperti apa? Ketika orang merasakan bela rasa sang gembala. Mari kita lihat klip berikut.
perhatikan apa yang terjadi pada laki-laki ini. Saudara-saudara menangkap petani. Semula orang itu merasakan apa? Gak peduli, karena itu dia masukkan tangannya. Gak peduli kalau ada barang yang kelewat begitu saja. Kasihan. Ada anak kecil yang kehilangan bola. Dia apa yang merubah dia? Sehingga dia berbela rasa dengan orang sekitar. Hanya tangan seorang nenek yang memegang tangannya untuk nyebrang. Tangan nenek yang menyentuh pipinya, terima kasih ya. Cuma gitu. Tapi itu merubah hidupnya. Dia mengatakan, oh ya ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Yang harusnya menjadi berarti. Karena itu dimanapun dia ada, dia bergerak untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara, klip ini mau mengajak kepada kita untuk melihat. Kalau kita itu merasakan tangan Tuhan, Sang Gembala yang berbela rasa dalam hidup kita. Ada saja jalan yang dia berikan. Apapun itu. Dan memberi tangannya itu menyentuh pipi kita. Tuhan mengatakan, engkau berharga di hadapan. Saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti hanya dengan mengatakan, ya ini hidup. Kalau kita merasakan bela rasa Sang Gembala, maka kita juga dipanggil untuk berbela rasa dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan itu sudah menyatukan kita, merawat, menolong, memberkati, menyempurnakan hidup kita, maka ini saat kita juga menyatakan bela rasa Allah di dalam hidup sehari-hari. Karena itu, mari kita belajar bagikan bela rasa cinta Tuhan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ini kami ya Bapak, yang mendengar firman dan yang mengalami bela rasa Kristus
di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk juga membagikan bela rasa Kristus itu dimanapun kami berada. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas banyak karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mempersaksikan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan diri kami di dalam tangan-Mu. Bapa, tolonglah kami, agar kami boleh membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang kami jumpai, dan melalui kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan diri kami di dalam tangan-Mu, dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dan rasakan. Mungkin kami bergumul dengan kehidupan di tengah keluarga. Ada banyak ketidakharmonisan, karena kami terluka, kami kecewa dengan anggota keluarga kami. Bapa, tolong kami. Biarlah kami boleh belajar dari Kristus yang mengasihi dan mengampuni, menerima segala kelebihan dan kekurangan anggota keluarga kami. Kami yang sedang bergumul terkait dengan kesehatan kami, Bapa, tolonglah kami supaya dalam proses pemulihan ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan karya-Mu, sehingga di tengah proses pemulihan ini kami boleh tetap mengatakan Allah yang kami punya adalah Allah yang baik. Kami berdoa untuk pergumulan kami. Mungkin kami sedang bergumul dengan kehidupan perekonomian kami. Bapa, kami menyerahkan diri kami di dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami, bantu kami, supaya kami boleh menata kehidupan perekonomian kami dengan baik. Kami yang bergumul dengan kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, atau kerinduan untuk memiliki anak atau anak-anak. Kami menyerahkan segala kerinduan kami ini di dalam tangan Tuhan. Bapa, tolong kami. Biarlah kami boleh tunduk dan patuh kepada setiap rancangan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, GKI Purworejo ini di dalam tangan Tuhan. Kegiatan-kegiatan selama sepekan, pemahaman Alkitab, perjamuan kudus, perumahan, persekutuan lansia, kateksasi, persekutuan pemuda dan remaja, senam pagi. Biarlah ini menjadi bagian di dalam kami belajar untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami belajar untuk melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami mau ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, Bapak, kami sadar betul bahwa bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan melayakkan kami. Biarlah kami boleh menikmati perjamuan kudus ini dengan penuh syukur. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Hizkia Susabda, Saudara Stanley Otniel Nagatan, Ibu Yohana Melani, dan Bapak Dwi Putro Yudiono. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Jika Tuhan sekali lagi menambahkan usia kepada mereka, biarlah mereka boleh senantiasa bersyukur untuk kebaikan dan cinta Tuhan. Dan di dalam pertambahan usia ini, biarlah mereka boleh sekali lagi mengatakan, Allah yang dulu menyertai perjalanan kehidupan mereka, Allah yang sama akan menyertai kehidupan mereka di masa mendatang. Berkati, biarlah mereka boleh memberi diri mereka untuk melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Bapak berkati. Kami telah memiliki pemimpin yang baru. Biarlah kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang sungguh-sungguh membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang mengedepankan kerukunan, toleransi di tengah kepelbagaian yang ada. Jika kami akan menyongsong pilkada, Bapak, kami mempercayakan situasi bangsa dan negara kami ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah situasi yang ada tetap aman dan kondusif untuk kami bekerja, untuk kami beribadah, dan kami membangun kehidupan berkeluarga. Minggu yang baru ini kami serahkan di dalam tangan.
Bapa, kami menikmati berkat, kami menikmati bela rasa di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh berbagi bela rasa Kristus kepada sesama. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Mendasari persembahan kita, firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Niatkan kembali setelah mengumpulkan kolektor di kantong yang akan diedarkan oleh petugas, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan DGD kepada tempat-tempat yang telah disediakan yang terdekat dengan tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Kami menyediakan 4 tempat, ada 2 di depan, 1 ada di tengah lorong dan 1 ada di atas. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kita akan bersama mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus kami
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.